dengan metode numerik itu dilakukan dengan komputer, tapi komputer itu melakukannya dengan trial and error. Jadi dimulai dari misalkan dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai bertemu dengan nilai yang sejati atau mendekati sejati, ya. Tidak seperti manusia yang dapat melakukan analisa sendiri. Dan berikutnya, karena komputer bisa melakukan trial and error, maka dibutuhkan yang namanya iterasi, diulang terus sampai ke ke nilai sejati atau mendekati nilai sejatinya, nilai hampiran, ya. Oke. Itu ya. Kemudian yang kemarin belum paham, mungkin atau belum mengikuti apa istilahnya, belum mengikuti kuliah kemarin, ya silahkan bisa apa namanya membuka link di channel YouTube saya, ya itu bisa dibuka lagi, saya upload ke situ. Barangkali ada yang belum apa namanya belum paham, ya, jadi bisa belajar sendiri. Oke. Nah, hari ini kan praktek, ya, jadi nanti silakan untuk kelompok, saya ingin sih, ini kan jumlahnya 30, ya. Saya pengen nanti kalian membuat kelompok, ya maksimal itu 4 orang. Jadi nanti ada yang ganjil kayaknya. Ya, tidak boleh 5, terlalu banyak nanti. Silahkan nanti dibuat sendiri kelompoknya, saya diberikan datanya supaya bisa segera mengerjakan tugas-tugas supaya nggak terlalu berat. Karena kalau urus sendiri nanti berat. Oke, ada yang tanyakan nggak sebelumnya? Sebelum saya masuk ke ini, saya... Nggak ada, Pak. Ya, oke. Jadi sebenarnya gini ya, perhitungan matematis itu ada ceritanya, tidak serta-merta muncul formulasi rumus gitu-gitu, ya. Itu tuh ada ceritanya semua gitu, ya. Tujuannya apa? Kenapa diformulasikan secara matematis, ya? Ya karena itu tadi, ya. Jadi apa? Mempermudah kita untuk melakukan penghitungan. Jadi kenapa muncul seperti itu? Kalau tidak kita formulasikan matematis, ya kita akan sulit. Ya kalau bilangannya itu sedikit atau kecil, ya mudah. Oke, ya, jadi kita langsung masuk ke ini dulu, ya. Kemarin kita ngomong lingkaran, ya. Nah, lingkaran itu salah satu contoh yang paling mudah menggambarkan penghitungan secara analitis dan numeris. Jadi di sini ada soal. Diketahui jari-jari lingkaran itu 7 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Nah, berapakah luas lingkaran tersebut? Jadi di sini di apa namanya? Diberikan sebuah lingkaran, jari-jarinya 7 cm. Nah, kita disuruh mencari luas lingkaran tersebut. Ini adalah mata pelajaran ketika dulu SD, akan lulus, ya, SD kelas 6 mungkin, ya. SMP dan SMA juga ada, cuman mungkin SMA atau SMK itu lebih kompleks. Lingkaran tahu semua, ya, jangan sampai tidak tahu ini nanti. Ini namanya bidang 2 dimensi. Lingkaran itu bentuknya bunder, ya. Kalau bingung lingkaran itu kayak apa, bunder. Ya. Kalau persegi panjang dan persegi atau bujur sangkar itu kotak, ya. Ada sudutnya 4. Jadi tahulah lingkaran tersebut. Nah, di waktu di sekolah kita diajari, ya, langsung rumus gitu, ya. Langsung rumus bahwa rumus lingkaran itu adalah luas lingkaran, ya. Untuk mencari luas lingkaran itu adalah pi kali r kuadrat atau
luas sama dengan pi kali R. Nah, pi sendiri itu ada dua nilai. Kalau tidak 22/7 ya 3,14. Saya nggak akan bahas mengapa ada nilai 2 pi yang berbeda ya. Nanti cari sendiri, ada sejarahnya. Kenapa pi itu 22/7 dan 3,14 nilainya. Ada sejarahnya. Oke ya. Jadi di sini saya hanya akan membahas perbedaan analitis dengan numerisnya aja. Nanti kalau pengen tahu sejarahnya, nyari sendiri di browsing internet, buku ya banyak. Atau barangkali tanya guru matematika kalian dulu. Mungkin masih ada yang ingat gurunya tanya, Pak, kenapa dulu saya diberitahu bahwa pi itu nilainya 22/7 dan 3,14 gitu. Saya sendiri sudah pernah baca, tapi nggak akan saya sampaikan di sini. Nanti kalian cari tahu sendiri. Jadi, gitu. Oke ya. Nah, kita akan melakukan secara analitis. Nah, ketika rumus ini dimasukkan, ya berarti luas sama dengan 22/7 kali 7 kali 7, atau 22/7 kali 49 ya. Istilahnya berarti ini dicoret-coret, berarti tinggal 22 kali 7. Karena 7 yang sini sama sini bisa dicoret. Ini kan bagi ini. Ini 7 ini di 7/7 berarti kan kalau di ini dicoret, berarti tinggal 22 kali 7. Hasilnya 154. Ya. Ini adalah bilangan sejati ya, 54 itu. Karena sudah paten ya, makanya 22/7. Oke. Nah, pengalinya 7, jadi ini bilangan yang sudah sejati. Nah, sekarang kita bandingkan dengan metode numerik. Nah, jadi pi yang sini ini nilai sejati, pi yang sini adalah nilai pendekatan. Nah, ketika kita masukkan hasilnya seperti ini. Nah, ternyata dikalikan ya, dengan rumus yang tadi 3,14. Ini bukan titik ya. Kalau dalam Excel itu titik itu berarti seperti koma kalau di hitung-hitungan secara kasar ya, atau pakai tangan, tulisan tangan itu koma. Bukan titik ini, 3,14 ini bacanya. Nah, kemudian dikalikan 7 kali 7 ya, atau 3,14 kali 49, hasilnya 153,86. Coba dilihat di sini. Nilai ini bukan nilai sejati. Ini adalah nilai hampiran. Nah, ya. Nilai hampiran. Dan ini adalah errornya. Errornya itu berarti 154 kurangi 153 ya, sekitar itu ya. Nah, coba kita coba masukkan pakai apa namanya, kalkulator, hasilnya berapa. Biar ada komanya, nanti kan kelihatan. Satu lima empat dikurangi 153,8 berapa itu? 0,86. 0, ini salah ini, maaf ya, ini 0,14 harusnya, bukan minus. Ini pakai titik. Nah, untuk error nanti kita bahas di lain kesempatan. Pertemuan besok kita bahas error. Jadi di sini terdapat error 0,14. Oke ya. Ingat ya, yang di atas ini nilai sejati ya. Ini nilai sejati. Yang ini nilai hampiran. Nilai hampiran. Oke. Ya, jadi ini mendekati. Nah, pi 3,14 ini itu sebenarnya untuk mengalihkan dengan bilangan selain 7 ya. R-nya atau jari-jarinya selain 7, entah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya, kelimatannya. Nah, ini errornya. Nah,
di metode numerik tugas kita adalah mencari error yang paling kecil gitu. Kalau ini errornya termasuk kecil, tapi kalau ini nanti luasnya tambah besar, errornya juga ikutan besar. Itu makanya dibuat sekecil mungkin. Ini kan baru satu angka di belakang koma ya. Nah, ini satu angka di belakang koma ini masih lumayan besar. Ya, jadi sekali lagi yang ini itu penyelesaian secara analitik, ya, yang ini ya. Ini. Dan menghasilkan nilai sejati. Nilai sejati itu nilai yang sudah pasti. Nah, yang ini nilai yang mendekati. Oh, belum pasti, tapi bisa membantu. Bisa membantu. Apa numeriknya? Nah, karena kalau kita cari nilai Pi sendiri itu bisa 3,14 sebenarnya. Coba aja 22/7 ya. Praktekkan 22/7. Nah, ini hasilnya panjang ini. Ini sebenarnya nggak berhenti sama ini loh. Ketika Excel ditarik, dia akan semakin panjang nanti. Ini bukan bilangan ini. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, itu masih panjang sekali. Sebenarnya ini bukan nilai yang pasti. Kalau kalian lihat kalkulator, nanti ini bisa kelihatan. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Aman, Pak. Gimana? Nanti kalau belum paham, ini saya videokan, saya rekam, nanti tinggal kalian putar aja rekamannya di YouTube, nanti bisa di-download. Ya, yang atas nilai sejati, yang bawah nilai hampiran. Pak, gimana? Nilai hampiran tuh maksudnya gimana, Pak? Agak kurang paham sedikit, Pak. Oh, nilai hampiran tuh nilai yang hampir mendekati, Mas. Hampir mendekati nilai sejati, makanya hampiran. Paham ya? Paham, Pak. Ya, jadi mendekati, makanya hampiran itu kan hampir atau nyaris, jadi mendekati kan gitu. Sebenarnya 3,14 ini untuk antisipasi misalkan R-nya itu 9, Mas. Jadi kalau R-nya 9 kan kita masukkan coba ini. 3,14 biasanya jadi kecil ya. Dikalikan 9, kalikan 9 misalkan. Oh, ini bisa koma, ini titik. Koma berarti dia minta. Nah, ini Mas. Ya. Saya besarkan angkanya ya. Nah, ini jika R-nya adalah 9 cm. Nah, tuh. Jika R 9 cm atau 9 cm hasilnya seperti ini, 254,34. Ini bukan hasil aslinya ini. Ini itu hasil mendekati. Hasil aslinya saya nggak tahu. Karena Pi-nya sendiri ini bukan nilai asli. Pi yang ini 3,14 ini. Ya. Pi yang 3,14 ini adalah hasil pembulatan dari yang tadi panjang itu. Hanya mendekati. Kalau 7 enak, kalau misalkan R-nya 7 tinggal dibagi aja, karena rumahnya 22/7. Tapi kalau 9 kan nggak bisa, 9 dibagi 7 mesti koma nanti. Nah, koma itu nggak mungkin ketemu nilai sejati. Hanya mendekati saja. Itu ya. Itu contoh yang pertama. Jadi bisa membedakan antara nilai hampiran dan nilai. Oke. Kalau pertanyaan saya lanjut ke contoh berikutnya. Nah, nih. Ini juga sebuah soal cerita yang apa ya, yang bisa kita selesaikan secara analitis gitu. Andi membeli 5 buah permen seharga 20.000. Permennya mahal banget nih. Bisa contoh ya. Berapakah harga satu buah permennya? Nah, sekarang kita coba menyelesaikan secara analitis gitu, secara analitis. Langkahnya adalah permasalahan fisik ini. Jadi yang Andi membeli 5 buah permen seharga 20.000 itu adalah permasalahan fisik atau nyata, di dunia nyata ada. Kalian beli permen, beli beras, beli apalagi beli handphone 5 buah atau 4 buah.
ayah berarti ya. Atau beli ban mobil, nah, 4 buah sekalian. Itu kan masalah nyata, permasalahan fisik itu. Kemudian kita coba konversikan ke formulasi matematis. Nah, kalau masuk ke formulasi matematis ya tidak cerita lagi, tapi dia sudah masuk ke di matematis itu kan ada variabel, ada konstanta. Ya. Misalkan permen P, saya ganti huruf P. P ini berarti nilai variabelnya ini. Nah, bisa berubah-ubah. Variabel itu kan variasi ya, berubah-ubah. Kalau konstanta itu kan konstan tetap nilainya. Nah, ini yang berubah kan P-nya. P-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Maka formulasi matematisnya adalah, nah, 5P sama dengan 20.000. Kita buat 5P sama dengan 20.000, dan P sama dengan, angka 5-nya pindah ke sini, menjadi 20.000 bagi 5. Berarti P sama dengan 4.000. Jadi harga satu buah permennya itu Rp4.000. Ini kalau manusia yang hitung. Tapi kalau komputer dia pakai tebakan, ya, pakai tebakan seperti ini, pakai tebakan ini. Jadi ini saya tadi yang buat rumusnya. Saya coba lagi pakai rumusnya ya. Ini FP ya, fungsi P ya. Jadi, sebenarnya komputer itu nebak itu dari angka 1, bukan dari 1000. Tapi kalau saya nanti buat dari angka 1, nanti saya geret ke bawah, saya kursornya saya drag ke bawah, itu terlalu panjang. Makanya saya ngambil tebakannya dari 1000. Nah, kita mulai dari 1000. Oke ya. Kemudian kita masukkan rumusnya. 5P sama dengan 20.000. Berarti ini itu bisa dibuat 5P-nya aja. Ini pada yang konstan kan 20.000-nya, ini nggak perlu dimasukkan rumusnya. Rumusnya kan 5P. Berarti sama dengan 5 dikali, sebentar. Ya, 5 ya. 5 dikali, ini berarti belum ada sama dengannya ya. Jadi, nah, komputer itu cara kerjanya gini, dia akan melakukan iterasi berulangan, dikalikan, belum ketemu nilainya 20.000, ya masih 5.000, turun lagi. Nah ini kalau seperti ini jadi lama ya. 1.001 ini saya terus kayak gini, ini masih lama, masih belum nyampe dia. Karena ini hanya contoh, saya delete aja, saya mulai dari sini dari angka 2000. Nah seperti ini. Kalau ini kan enak. Nah seperti ini. Jadi komputer itu akan melakukan perulangan terus dari angka 1 sampai 4.000, baru dia berhenti. Karena dia sudah sama. Ini kan 20.000, di sini 20.000. Nah, dia akan berhenti seperti itu. Beda ya dengan manusia ya. Manusia tuh langsung bisa ngitung, dia bisa membagi 20.000 bagi 5. Nah, keluar hasilnya. Kalau komputer itu seperti ini gitu loh. Nah, disinilah ketemu ini hasilnya 20.000. Nah, kemudian digambarkan kurvanya seperti ini. Kurvanya naik terus ya. Nah, sekarang tujuannya apa sih kita cari P? P itu dicari atau variabelnya dicari supaya apa? Supaya kita tahu, kita bisa menghitung. Nah, kalau kita mau beli permen, mau beli 10 permen, nah, berapa uang yang harus dibawa kan gitu. Nah, berapa uang yang harus dibawa? Kalau kita belum tahu P-nya, ya nggak tahu, nah, kan gitu. Biasanya kalau kita nanya adik kita kan, tolong belikan bakso 3 kan gitu. Mesti kan kita tanya lah, satu porsinya berapa kan gitu. Ya enggak. Nah, mesti tanya satu porsinya berapa, nggak mungkin kita tanyanya ini bakso 3 porsi berapa Mas, ya enggak. Coba kalian nanya lah ke warung gitu, mau beli bakso atau mie ayam misalkan gitu. Mie ayamnya satu mangkok berapa? Yang ditanya itu adalah variabelnya, variabel awal tuh nilai satunya itu berapa. Ada di kelas ini yang nanya misalkan ke warung bakso, Bang, kalau baksonya 4 porsinya berapa ya? Nah, kayaknya saya belum pernah dengar sih.
Yang atau kalau mungkin di sini ada yang sultan ya. Jadi bisa aja nanya seperti itu. Mesti nanyanya, Bang, satu porsinya berapa gitu ya. Oke. Dengan kita mengetahui harga satu buah permen, maka kita bisa mengetahui harga permen dengan jumlah tertentu gitu loh. Nah, misalkan kita pengen beli permen jumlahnya 10 ya. Ini tinggal geser aja ini. Gitu. Bentar ini. Nah, ini. Berarti segini ya. 10 berarti. Bawah segini. Nah, itu kan ini 9. Terus berikutnya sampai sini berarti ya. Nah, ini. Jadi jumlahnya itu apa namanya? Berapa itu permennya? 50.000. 50.000 10. Ini bukan belum 10 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50.000 bawahnya. Ya bener berarti. Karena harganya 14.000 sih. Oke, gitu aja ya. Jadi ini contoh, nanti kalian bisa nyari sendiri ya. Nilainya linear. Ini gampang saya kira. Masih gampang lah. Kalau permennya 3 berarti 15.000 kan gitu. 10 ya. Itu berapa itu? 40.000 ya. Berapa? Kalian dihitung sendiri ya. Saya juga kalau suruh ngitung banyak pusing, makanya kita butuh komputer. Gitu. Samsinya saya tanyakan tidak? Bapak punten. Apa? Mau nanya. Apa? Ya. Bentar, Pak. Yang tadi tuh Pak, yang lingkaran tuh Pak. Ya, gimana? Kan itu kan ada yang hampiran sama yang nilai sejati. Nah, kalau misalnya di matematika itu kan kita taunya kan kalau kelipatan 7 itu kan dikalinya sama 22/7. Kalau Ya. bukan kelipatan 7 dikalinya sama 3,14. Iya. Ya. Ya, Nah, seperti itu enggak? itu nentuin nilai sejatinya sama yang nilai hampirannya itu gimana sih, Pak? Kalau kayak gitu. Sebenarnya kalau dari rumus ya, yang saya bisa ambil kesimpulan, yang sebenarnya yang punya nilai sejati untuk menghitung luas lingkaran itu hanya angka 7 dan kelipatannya, Mbak. Paham ya? Oh. Dulu Jadi waktu kalau misalnya ya gimana? Jadi kalau misalnya yang bukan kelipatan 7 itu bukan disebut nilai sejati, Pak? Iya, itu nilai hampiran udah jelas. Karena kan pakainya pi-nya itu pakai yang 3,14 kan, Mbak? Iya. Ya enggak. Nah, nilai 22/7 sama dengan 3,14 itu sampai sekarang itu belum ada yang bisa memastikan nilai pastinya berapa. Kalau desimalnya lo ya, kalau 22/7 kan pecahan biasa ya. Ya kan? Iya, Pak. Nah, desimalnya itu sampai sekarang setahu saya baca referensi belum ada yang bisa memastikan sebenarnya 22/7 itu desimalnya berapa, itu belum bisa. Jadi 3,14 itu yang dulu kalian pelajari dari SMP, SMA, atau SD itu sebenarnya nilai pembulatan aja, Mbak. 3,14 berapa gitu, karena kepanjangan kan, mungkin sampai nggak terhingga terus dibulatkan, jadi 3,14 saja. Nah, karena konstantanya aja sesuatu yang bukan pasti atau nilai hampiran ya, otomatis ketika dikalikan dengan R-nya atau variabelnya, mesti hasilnya juga nilai hampiran. Paham ya? Paham. Seperti itu. Berarti kalau misalnya emang yang ditanyainnya jari-jarinya bukan kelipatan 7, itu nggak ada nilai sejatinya ya, Pak? Nggak ada. Nggak ada, Mbak. Oke, Pak. Ya. Karena alasannya tadi itu, pi-nya sebagai pengali itu atau konstantanya itu kan pakainya 3,14, bukan 14 ya, maaf. 3,14. Itu bukan nilai pasti. Atau nilai hampiran lah.
Nilai hampiran dikalikan nilai pasti, mesti nilainya hampiran. Tetap, karena nggak bisa. Ya mungkin dulu waktu SMA atau SMP belum disampaikan gurunya, atau gurunya lupa, atau kalian nggak nanya. Jadi ya punten ya, kapasitas saya di sini itu adalah memberikan mata kuliah yang berhubungan dengan numeriknya sih sebenarnya. Kalau saya ditanya asal mulanya bagaimana, kemudian ini itu sebenarnya lebih ke dosen atau guru matematik yang mungkin dulu kan pernah belajar kalkulus, kalian dengan dosen matematik mungkin lebih tahu. Ya, kalau saya kan sudah masuk ke numeriknya, jadi seperti itu. Oke ya, jadi alasannya itu. Ya. Karena kalau selain 7, kita nggak mungkin mengalihkan dengan 22/7, masih 3,14. Jadi kalau misalkan jari-jarinya 9 ya, itu ya hasilnya, luasnya, itu berarti tetap bukan nilai sejati, dan nilai hampiran. Karena dia pakai pi yang 3,14. Oke. Yang ini ada yang tanyakan nggak ini? Ini grafik ini akan selalu naik. Ya, grafik ini akan selalu naik. Gitu. Kalau dulu mungkin di sekolah kita pernah belajar misalkan 3Y sama dengan 21. Nah, berapa nilai Y kan gitu. Ya, tinggal di ini aja. Ini Y, kemudian ini fungsinya. Kalau manusia gampang ya. Y sama dengan 21/3. Ketemu 7 kan gitu. Nah, komputer nggak seperti itu cara kerjanya. Komputer seperti ini. Dengan 3 kali mana ini? Ini ya. Nah, seperti ini dia kerjanya. Apakah sudah memenuhi? Belum. Kan ini kan sama dengan 21. Dia akan berulang terus, geret ke bawah. Sudah memenuhi? Ya, belum. Geret lagi ke bawah. Masih 9, belum, dia masih 21. Nah, geret terus ke bawah. Sudah memenuhi? Belum. Terus ke bawah. Sudah memenuhi? Belum. Terus ke bawah. Belum. Terus ke bawah. Oke, nah ini baru dia berhenti. Ini berhenti dia, iterasinya berhenti di sini. Nah, ini hasilnya. Berarti Y sama dengan 7, dia berhenti di Y sama dengan 7. Kan gitu. Tapi komputer itu kan prosesornya kan cepat, jadi kita nggak lihat proses ini. Kalau komputer cara kerjanya seperti tadi saya ngomong, ya saya sampaikan seperti ini, 1, 3 belum memenuhi syarat, turun lagi 2, hasilnya 6, belum memenuhi syarat lagi 3, hasilnya 9. Ini akan lama loadingnya. Kenyataannya kan kita nggak seperti itu. Kita pakai komputer kan cepat sekali dalam memproses tasking yang ada di dalamnya kan gitu. Nah, prosesornya semakin lambat ya dia akan ikutan lambat ketika melakukan iterasi ini. Jadi cara numeris itu seperti ini ya. Caranya pakainya istilahnya apa ya? Iterasi. Berulang ya. Sampai nanti ketemu nilainya. Kalau nggak ketemu nilainya ya dia nggak akan berhenti kan gitu. Ya, gitu ya. Saya kira ini hal yang masih mudah lah ya. Oke. Nah, ini kan masih paling satu variabel ya gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan persamaan kuadrat? Nah, ini tuh. Ya. Misalkan ada soal cerita selembar karton berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 3 kali 3 cm di masing-masing pojoknya. Apabila panjang alas kotak 2 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak itu 105 cm, tentukan panjang dan lebar alas kotak tersebut. Nah, ini agak rumit ya, saya baca aja pusing terus terang. Tapi ya sudah, saya nggak akan lihat soal ceritanya, nanti pusing. Pokoknya di sini
saya hanya akan menjelaskan beda analitis sama numerisnya aja. Nah, persamaan kuadrat itu kan seperti ini ya, ini persamaan kuadrat nih. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ini persamaan kuadrat. Ini SMP kayaknya kalau nggak salah. Jadi harusnya terima semua ya, terima mata pelajaran ini. Nah, kalau yang tadi, yang ini, itu kita masih bisa menganalisis gampang ini. P 5P sama dengan 20.000, P sama dengan 20.000 bagi 5, sama dengan P-nya 4.000. Ini masih gampang. Coba kalau seperti ini. Ini akan butuh effort atau kita berpikirnya rumit kalau pakai analisis. Lama gitu ya. Ini baru persamaan kuadrat, belum nanti persamaan pangkat 3, persamaan pangkat 4. Nah, ini kan AX kuadrat nih, baru pangkat 2. Plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kembali ke soal ini ya. Jadi kalau di sini kan tadi kan dinyatakan panjang alas kota itu 2 cm lebih lebar, lebih panjang ya dari lebarnya. Berarti P itu panjang ya, L itu lebar ya. Berarti panjangnya kan lebih dari 2 cm lebih panjang dari lebarnya. Berarti P itu sama dengan L, ini bukan 1 ya, ini L plus 2. Atau kalau dibalik sama dengan L sama dengan P kurangi 2. Karena volume kotak diketahui 105 cm, maka kita peroleh ya, volume balok sama dengan P kali L kali T ya. Jadi rumusnya kan balok seperti ini. Kemudian dimasukkan ke rumus bla 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 bla. Ini secara analitisnya ini. Ya. Nah, endingnya seperti ini ya. Endingnya dia jadi apa namanya? Persamaan kuadrat ini. Ini bisa saja diartikan seperti ini ya. Kalau dirubah lagi kan di persamaan kuadrat berarti bentar saya copy. Ya mungkin di sini ada yang matematikanya selalu dapat nilai 10 kayaknya udah lincah yang kayak gini nih. Nah, seperti ini. Ini berarti minusnya ditaruh depannya ya. Nanti sambil diingatkan barangkali saya salah ya. Karena ini udah siang, saya ngantuk. Nah, seperti ini. Ya. Jadi persamaannya jadi seperti ini persamaannya. Yang saya blok warna kelihatan ya. Warna biru aja. Nah, ini persamaannya. Oke ya. Jadi ketemu persamaan ini. Jadi dari soal cerita ini ya kemudian menjadi formulasi seperti ini. Oke. Jadi jangan tanya Pak, gimana formulasinya jadi seperti itu? Enggak, saya nggak akan cerita ininya, terlalu kompleks nanti. Intinya ketemu inilah, ya setelah dibuat formulasi matematis ketemu persamaan kuadrat seperti ini. Nah setelah dicari pakai ini berarti pakai apa ya? Pemfaktoran ya ini ya. Hasilnya P sama dengan min 5 atau P sama dengan 7. Nah, saya kira sudah diajarkan lah ini seperti ini. Ini bisanya seperti ini karena mungkin di apa namanya dibagi 3 ya ini ya. Oh ya ini di 3P kuadrat min 6P min 105 sama dengan 0 ini dibagi 3. Jadinya P kuadrat min 2P min 35 sama dengan 0 kemudian difaktorkan hasilnya ini. Nah karena panjang alas tidak mungkin negatif harus absolut. Yang nggak ada ya. Masa rumahnya panjangnya berapa? 14 minus 14 meter ya nggak ada. Ya, rumah panjangnya berapa? 14 meter kan gitu. Contohnya. Maka kita ambil 7 hasilnya. Berarti kemudian setelah kita ketemu 7 panjangnya, kemudian kita substitusikan, berarti P sama dengan 7, kemudian lebarnya sama dengan P min 2, sama dengan lebar sama dengan 7 kurangi 2, sama dengan 5. Berarti panjang alas kotak 7 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Oke, ini secara analitis. Begitu juga dengan rumus ABC. Ini juga analitis ini. Jadi ada cara pemfaktoran, ada cara pakai rumus ABC. Rumus ABC nanti kalian masukkan sendiri juga. Hasilnya sama enggak? Sama enggak hasilnya? P-nya sama P ini berarti P1 ya. Ini P1, saya tulis saja P1. Biar enggak ini ya, biar enggak bingung kalian ya. Ini P1.
Itu ada 2P berarti. Ini ada P2. Nah, P. Tapi yang dipakai adalah P yang kedua sama dengan 7 karena panjang itu nggak mungkin nilainya negatif, harus absolut. Berarti ini positif. Absolut itu harus positif. Nilai absolut itu nilai yang mutlak, pasti berarti harus positif. Ya 7. Nah, nanti ini dimasukkan, coba kalian latihan ya, dimasukkan. Benar nggak hasilnya sama dengan ini? P1 sama dengan min 5 atau P2 sama dengan 7. Ini juga nanti akan menghasilkan 2 buah nilai variabel P. Nah, secara numerisnya, nah ini persamaannya kan ini ya. Ini persamaannya. Jadi saya pakainya tebakan ya. Pakainya tebakan. Jadi karena kuadrat itu kan berarti kan X-nya kuadrat, berarti ada 2X berarti. Atau kalau di sini P-nya kuadrat, berarti ada 2P ya, dan nilai P1 dan P2-nya. Nah, yang saya lakukan adalah, atau yang komputer lakukan, itu seperti ini. Ini P, kemudian ini tebakan. Jadi komputer tuh pakai bilangan acak biasanya, dia merandom, otomatis merandom komputer itu. Tanpa kita suruh pun dia akan merandom bilangan yang sekarang kita cari mulai dari angka 1. Ya. Kemudian kita masukkan ke rumus ini. Saya kopas saja rumusnya ya. Ini rumusnya, saya kopas. Oke. Ini hasilnya. Nah, di sini kan di formulasi ini P kuadrat, ini bukan P2 ya maaf, P kuadrat. Ya. Kesamaan tadi itu. P kuadrat min 2P min 35 sama dengan 0. Ya. Berarti hasilnya fungsi ini harus ke 0. Nah, saya masukkan angka 1, dia nilainya masih min 36, berarti dia belum memenuhi. Gitu. Nah, kemudian saya geret. Nah, 0 kan ini. Nah, ini memenuhi. Sama enggak sama ini tadi? X, P2-nya. Sama ya? P2 sama dengan 7. Sama enggak? Hasilnya nih, sama. P2-nya ketemu di sini. Ini P2. Komputer seperti ini caranya. Nah, sekarang P1. P1-nya digeret. Ya, digeser ke atas ya berarti. Nah, seperti ini. Misalkan kita ke sini dulu. Oh, masih min apa ini? Min 35. Belum dia, berarti belum. Terus geser lagi. Min 32, belum. Iterasi lagi, berulang lagi rumus, diulang lagi. Oke, belum. Sampai sama dengan 0. Kalau belum sama dengan 0 berarti dia belum selesai. Terus oke, terus ya. Oke, nah akhirnya minus 5. Oke, sama enggak dengan hasil pemfaktoran tadi? Nah, minus 5. Oke ya, jadi sama caranya. Hasilnya sama, tapi cara penyelesaiannya berbeda. Oke ya, gitu. Nah, ini masih bilangan pasti semua ini. Jadi numeriknya untuk menyelesaikan bilangan pasti, analisisnya juga menyelesaikan bilangan pasti. Tugas kalian coba nanti kalian pakai rumus ABC untuk menyelesaikan persamaan ini. Ya, rumus ABC masukkan permasalahan ini. Ya. Jadi berarti kalau di sini A-nya 1 ya. Kan ini kan rumus ABC itu X sama dengan berarti kita nggak pakai X ya, ini pakainya P kita. Karena tadi kan dari awal kita pakai P ya. Kan X ya. Minus B kurang plus min akar B kuadrat min 4AC min 2A. A-nya udah ketahuan, A-nya kan 1 ya. Tuh, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan min 35. Coba dimasukkan rumusnya.
Hasilnya sama enggak? Min 5, P1 min 5 atau P2-nya sama dengan 7. Harusnya sama. Itu tugas kalian biar apa namanya? Biar lebih paham lagi. Ya, sampai sini saya tanyakan tidak? Silahkan kalau yang ditanyakan. Ini P2, ini P1 ya. Ini P1. Sudah paham belum atau pada tidur? Siang-siang belajar seperti ini enaknya tidur. Nah, di kurvanya sudah kelihatan ya. Yang sebelah sini P2 ini berarti 7 ya, 6, 7, 8, pas 7 dan di sini adalah minus 5. Ini kurva yang terbentuk. Kita namanya mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ini sebelum sini nanti coba cari. Ini agak rumit lagi ini ya. Silakan, ada yang tanyakan tidak? Jadi saya ambil kesimpulan ya. Ini itu untuk penyelesaian secara analitis ya, dua cara ini ya. Karena ini pemfaktoran, ya. Yang ini pakai rumus ABC. Ya. Yang berikutnya adalah secara numeris dan menghasilkan nilai yang sama. Yang dua ini cara kerja manusia berpikir, yang satu ini yang numerik adalah cara kerja komputer untuk memproses sebuah penghitungan. Dan nanti ada yang lebih itu lagi, lebih apa namanya, lebih rumit lagi nanti, lebih kompleks. Tapi ya insya Allah kalau kita ngerti caranya ya oke. Kalau tidak, saya lanjutkan ke contoh terakhir ya. Berarti sudah saya kasih contoh banyak ya. Dua contoh nanti setelah itu kalian saya beri tugas, tugasnya masih ringan ya. Tapi kayaknya saya ngasih tugas itu ringan terus, ya nggak berat kayaknya. Bahkan jarang beri tugas ya itu. Oke. Sekarang kita ke contoh soal lain lagi. Jadi saya stop sharingnya. Ini siapa ini yang baru masuk ini? Muhammad Rafli Septian hadir. Rafli ada. Rafli mana Rafli? Hadir Pak, bareng Gunawan. Oke, bagus Mas. Semangat belajar ya. Oke. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ini ya share dulu. Nah ini Mas. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Oke ya, ini persamaan kuadrat untuk menghitung perkiraan batu yang kita lempar itu jatuh ke tanah itu dalam waktu berapa detik. Ya ini contoh yang kurang kerjaan ya. Kalau contoh yang memang nyata ya itu misalkan si Rafli punya perusahaan senjata gitu ya. Dia bikin pistol misalkan atau senapan. Nah, si Rafli ini akan mengukur kira-kira kalau saya tembakkan senapan saya yang saya buat ini akan jatuh ke sana itu berapa detik, jatuh ke tanah. Kan peluru nggak mungkin jatuhnya ke atas ya. Nggak mungkin peluru itu kan ke atas terus, tidak seperti tadi ya, kurva linier tadi ya, ke atas terus. Peluru itu kan mesti kan jatuh ke bawah karena terpengaruh gravitasi. Nah, dia pengen mengukur gitu loh, ketika saya tembakkan di
ketinggian segini atau jarak segini nanti akan jatuh ke berapa meter dengan waktu berapa detik, itu bisa dihitung gitu. Nah, itu pakainya persamaan kuadrat gitu. Nah, kalau di sini ada seorang anak ya, berdiri di atas tebing yang memiliki ketinggian 5 meter dari permukaan tanah ya. 5 meter berarti belum tebing ya. Tebing itu kayaknya 20 meteran ya. Itu lebih ke rumah tingkat mungkin ya. Ya rumah lah, tebing. Dari permukaan tanah melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 20 meter second atau meter per detik, anggap saja boleh dilepaskan ketika berada 1 meter di atas permukaan tebing. Di mana anak tersebut berdiri. Tentukan A, tinggi bola setelah 3 detik, B, waktu, dan B, waktu yang dibutuhkan agar bola tersebut sampai di permukaan tanah. Ya, nah ini saya nggak akan bahas kenapa bisa jadi apa namanya persamaan seperti ini. Ya. Pokoknya cari sendiri ya kenapa. Cara ngerti soal cerita dari soal cerita ke formulasi matematis. Nanti cari sendiri caranya. Pokoknya ketemu seperti ini ya. Pokoknya ketemu seperti ini. Nah, setelah 3 detik, tadi kan setelah 3 tinggi bola ya, tinggi bola setelah 3 detik itu berapa meter. Nah, setelah dimasukkan H itu height ya. Masukkan ke persamaan ini, min 5 sama dengan min 5T kuadrat plus 20T plus 6. Sama dengan min 5 kali 3 kuadrat plus 20 kali 3 plus 6. Sama dengan min 45. Kan berarti kan 9 ya, min 5 kali 9, 45. Ya, min 5 kali 9 sama dengan min 45 ditambah 20 kali 3 itu 60, plus 6 sama dengan 21. Berarti 21, berapa ini? 21 meter, wah tinggi sekali dia lemparnya. Kan ini hanya cerita aja, yang ngarang-ngarang. Nah, ini tadi kita bahas rumus ABC ini. Nah, apabila bola sampai di permukaan tanah, maka ketinggian bola tersebut adalah 0. Berarti kan kalau waktu yang dibutuhkan agar bola tersebut sampai di permukaan tanah, berarti kalau di permukaan tanah berarti tingginya 0 kan gitu. Nah, berarti ininya hanya itu sama dengan 0 karena kan udah nempel ke tanah, jadi nggak ada ketinggian berapa meter lagi kan sudah satu kan. Nah, rumus yang tadi itu atau persamaan tadi itu dimasukkan ke dalam rumus ABC di apa namanya diintegrasikan rumus ABC ini, ketemu hasilnya ini. T mendekati ya akan sama dengan, nah ini nilai hampiran ini. Nilai hampiran tuh simbolnya tidak sama dengan, tapi ini apa namanya ini mendekati lah. T mendekati 4,28 atau T mendekati minus 0,28. Nah, ini berarti bukan nilai pasti. Agar rumus ABC bisa digunakan. Gitu. Ini kalau manusia kan, rumus ABC ini rumus serba bisa sebenarnya. Pakai komputer bisa, tidak manusia bisa. Gitu. Cuman ya memang apa namanya ketelitiannya tetap dia nggak bisa ngitung error. Kalau nggak bisa ngatur error, kalau pakai metode numerik bisa error diatur toleransinya berapa 0,01 kah 0,0001 kah atau 0,0001 kah itu bisa diatur. Karena waktu yang tidak pernah negatif ini juga absolut ya nilainya ya. Waktu itu kan waktu itu bukan negatif ya, absolut ya. Kalau waktu negatif berarti kita bisa kembali ke masa lampau gitu. Maka waktu yang diperlukan agar bola tersebut sampai di permukaan tanah adalah 4,28 detik. Oke, hasilnya ini ya 4,28 atau ini ya kita save dulu. Nah, bisa masukkan tadi ya. Excelnya ya, berarti T1 sama T1 mendekati. Nah, T1, wah ini saya nggak ada simbol mendekati ini. Kita kopas saja gambarnya. Mungkin di Excel ada yang tahu simbol mendekati itu apa. Nah, ini gini aja lah, gampang.
Oke, ini hasilnya. Perhitungan secara analitis menggunakan menggunakan rumus ABC. Nah, sekarang ini saya stop lagi, kita balik lagi ke soal ke Excel. Kita pakai Excel dulu supaya lebih mudah. Saya nggak langsung akan masuk ke Python ya. Oke, nah seperti ini. Nah, kalau pakai numerik, kita pakai tebak-tebakan lagi. Nah, ini secara hasil sudah ketemu ya. T-nya di posisi ini. Dan ini T1 ya. T1 di posisi ini. Yang saya arsir kuning ini adalah posisi di mana persamaan ini menghasilkan nilai 0. Ya. Kan di sini kan antara 6 sama minus 19. Berarti di tengah-tengah ini ada nilai persamaan atau hasil persamaan yang 0. Begitu juga di sini. Antara 4 dan 5 ini menghasilkan nilai persamaan yang juga 0. Ya. Atau mendekati 0. Ini hasilnya ada di tengah-tengah sini ya, karena ini kan nggak ada hasil yang 0 ini mana, min 54, min 19, min 6, 21, 26, 21, 6 lagi, min 19, jadi nggak ada yang 0. Berarti antara ini dengan ini. Nah, kesimpulannya apa? Ya, berarti kita fokus ke T1 dulu ya, T1 nilainya 4,28, T1. T1 berarti nilainya 4, berapa ini 4,28. Oke, kita lihat 4,28 berarti di sini dia. Nah, kan setelah 4 ini di sini 5 ya. Setelah 4 di sini 5. Otomatis di tengah-tengah sini gitu loh. Kan ini 4,28, berarti nilainya dia antara 4 dan 5. Berarti ini benar di sini. Tuh. Ini sini titiknya ini. Nah, kurvanya coba saya buat yang ini aja. Kurva yang ada apa namanya titik-titiknya. Nah, ini dia kurvanya yang ada titiknya aja. Oke ya. Nah, seperti ini. Di sini berarti dia tuh tengah-tengah sini 4,28. Benar berarti ya. Ini. Kemudian satunya lagi adalah 0,28 T2-nya berarti di sini. Nah, ini. Kan antara 0 dan minus 1. Ya, ini kan minus 0,28 berarti di sini. Antara 0 dan minus 1. Karena di sini nilainya minus 0,28. Oke ya, berarti ada di sini dan di sini. Kalau di kurva di sini, nah di titik ini, titik ini nih, nah 0,28 minus 0,28 itu di sini. Ketika kita gambar kurvanya itu persis dengan gambar anak ini. Ya. Kemungkinan kalau anak ini melempar bola, melempar apa tadi batu atau bola saya lupa lah pokoknya di sini ada. Oh, bola ya. Itu dia akan melengkung seperti ini kan dia melempar, dia lempar dulu ke atas, terus dia turun ke bawah. Ya sama seperti gambar ini. Dia lempar dulu ke atas, terus dia turun ke bawah. Kan nggak mungkin ke atas terus. Dia mesti ke atas, terus turun ke bawah. Sama dengan bentuk kurvanya. Oke, sampai sini saya tanyakan. Kalau sudah paham, mungkin saya bertanya-tanya, Pak, gimana kita bisa ngitung nilai yang lebih mendekati ini? Ini kan belum mendekati, Pak. Ini kita masih ada di tengah-tengah seperti ini. Antara saya pengen ngerti hasilnya berapa di sini itu biar kelihatan komanya. Ini kan belum koma, ini masih angka real ya. Angka apa namanya? Kalau di bahasa program itu float lah, integer itu. Pokoknya 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Belum bisa keluar komanya. Kalau
ada yang tanya seperti itu, nanti insya Allah kita bahas di besok ya. Minggu depan kita akan membahas tentang galat atau error. Nah, nanti di error itu kita akan benar-benar bisa mendapatkan nilai yang seperti ini, dia akan mendekati. Kalau ini kan kita belum dapat, soalnya nolnya nggak ada di sini gitu loh. Nolnya nggak ada. Karena ini ada di tengah-tengah ya. 6 dan min 19 itu mesti tengah-tengahnya 0. Ini juga sama. 6 dan min 19 juga tengah-tengahnya 0. Nah, makanya kalau di kurva kelihatan tuh. Kelihatan. Cuman kan kita istilahnya kan ingin tahu nilai sebenarnya berapa sih, komanya berapa sih gitu. Dan ini karena simbolnya T ini mendekati bukan sama dengan seperti ini berarti bukan nilai pasti, ini jelas nilai hampiran. Sudah kalau seperti ini nilai hampiran. Saat itu juga lupa ya, maaf ya, ini berarti nilainya bukan sama dengan ya ini ya. Ini berarti L ini bukan sama dengan dia nilainya, berarti saya nggak tahu simbolnya di Excel, saya kurang tahu. Ini bukan sama dengan, yang jelas ini bukan luas sama dengan 153,86, tapi ini simbol sama dengannya ini harusnya saya rubah jadi seperti ini. Nah ini nantilah saya cari ya. Belum. Oke, gitu ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, tugas kalian nanti kalian kerjakan kelompok. Saya pengen besok presentasi ya. Ya kalian nyarilah permasalahan di lapangan, ya di dunia nyata yang bisa diformulasikan dengan persamaan kuadrat. Paham ya? Mencari permasalahan yang bisa diformulasikan dengan persamaan kuadrat, kemudian carilah akar-akarnya tadi menggunakan analisis ya. Di sini kan berarti kan kayak T ini kan akar-akar ini T ini. Nah, ini dengan satu dengan analitis, terserah analitisnya mau pakai pemfaktoran boleh, pakai rumus ABC boleh, atau dua-duanya boleh lebih baik. Kemudian satunya lagi pakai metode numerik. Kita ada dua metode untuk menyelesaikan permasalahan kalian yang kalian temukan di dunia nyata. Ya terserah mau nyari di internet, di buku, atau mungkin kalian tadi itu mau lempar-lemparan bola, mau nyoba, mau ngetes ya silahkan. Yang penting tugasnya itu. Oke, sampai sini aja. Tanyakan tidak? Ada suara ini. Halo. Halo Pak. Ya, masih setia mendengarkan. Tugasnya itu nanti minggu depan tiap kelompok presentasi menjelaskan yang tak seperti yang tadi saya jelaskan itu. Nah, mungkin sampai sini ada yang masih bertanya-tanya, kok kita malah belajar matematik gitu. Sama Mas, dulu saya waktu masuk informatika itu nggak kepikiran gitu. Ada rumus matematis seperti ini, ternyata dipakai gitu. Karena sejatinya komputer itu melakukan iterasi. Nah, iterasi itu adalah ciri khas dari metode numerik. Jadi kalau kita pengen membuat sebuah algoritma yang berbasis matematis ya, seperti kita membuat aplikasi memprediksi tadi itu, memprediksi harga emas misalkan, memprediksi harga saham, atau yang suka main Bitcoin yang memprediksi nilai Bitcoin sekarang yang masih ramai kan uang kripto itu semuanya pakai rumus matematis Mas. Jadi nggak bisa kita pakai hitung-hitungan kemudian kita prediksi, kita nebak, oh besok kayaknya nilai emas akan naik ini, oh besok cuma turun, nggak bisa. Sama seperti tadi saya, nah ini kalau kita sudah nemu kuncinya bahwa di sini harga 1 permen itu 4.000, ya kita kan bisa menebak seterusnya ini. Oh, kalau saya beli permen 2 ya berarti ya 8.000. Kalau beli permen 3 ya berarti 12.000. Bisa menebak karena apa? Kuncinya sudah tangkap gitu. Ini contoh kita mempelajari metode seperti ini gitu, mencari akar-akar seperti ini. Ya, meskipun di lapangan itu nggak sesuatu itu nggak bisa pasti, yang jelas kan kayak tadi ya ini ya
sifatnya kan numerik ya, atau mungkin mendekati ya, tapi kan minimal kita harus bisa memprediksi apakah pandemi akan berakhir di tahun berapa, itu bisa sebenarnya dihitung gitu. Asal kita punya data lengkap, kemudian kita cari akar-akarnya, kemudian kita cari variabelnya, kita hitung-hitung, oh nanti tahun 2022 kayaknya potensinya pandemi akan menurun nih kasusnya nih, karena udah ada variabel vaksin, mungkin variabel obat-obatan tertentu atau yang lain. Ya. Atau mungkin kalian juga bisa mengecek benar nggak sih COVID itu semenular itu gitu. Nah, itu bisa dicek pakai metode seperti ini. Benar nggak vaksin itu benar-benar akan ampuh gitu loh. Makanya kan kemarin ada kasus, ada berita bukan kasus ya. Katanya vaksin Sinovac itu bertahan 6 bulan ya. Nah, bisanya si pembuat vaksin itu tahu vaksin Sinovac itu bertahan 6 bulan itu kan melalui perhitungan metode numerik ini gitu loh. Dia bisa memprediksi gitu. Mungkin setelah 6 bulan itu akan terjadi apa di tubuh, akhirnya harus disuntik lagi kan gitu. Ya pokoknya seperti itulah ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Oke, tanya-tanyakan? Tugasnya sudah jelas belum? Halo, pada diam. Ya nanti kalau memang tugasnya atau pembahasan ini kurang jelas, bisa lihat di ini saya rekam kan, nanti saya upload ke YouTube. Silahkan kalian nanti buka di situ ya. Kalau YouTube kan kalian bisa buka sewaktu-waktu gitu loh. Nah untuk soal tugasnya nanti bisa kalian buka ke e-learning. Tapi saya berharap kalian tetap minggu depan harus presentasi. Saya ingin tahu apakah kalian sudah ngerti dasar dari, ya membedakan lah, ini yang analitik, ini yang menulis. Itu aja dulu. Karena nanti sangat kompleks sekali ya. Kita nanti akan mempelajari banyak hal ya, banyak rumus yang nanti akan digunakan untuk menyelesaikan metode numerik ini. Oke, kalau memang ada pertanyaan, nanti ini saya bahan mata kuliahnya saya sharing di e-learning, kemudian soalnya juga saya sharing di e-learning, dan videonya saya upload ke YouTube, nanti bisa dilihat kapanpun kalau belum paham. Kalau masih belum paham lagi, tanya saya nggak apa-apa. Jadi barusan ada beberapa yang tanya itu, yaitu sebenarnya sih itu pertanyaan yang harusnya ditanyakan ke guru kalian waktu SMP SMA dulu gitu loh. Karena kan saya nggak akan bahas itu gimana ini. Karena nanti butuh waktu yang banyak lagi. Saya di sini hanya membahas dari sisi numeriknya saja. Setelah ini kita akan numerik terus, nggak akan analisis lagi. Oke, sekali lagi mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Minggu depan semoga juga saya bisa tatap muka ya, PPKM tidak, yang nggak tahu diperpanjang atau levelnya diturunkan. Yang jelas selama masih itu ya kita belum berani karena aturannya memang sebenarnya belum boleh tatap muka. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.